Oke, selamat pagi, malam, sore, siang ya. Hari ini kita mau ngebahas troubleshooting Etude Speedtronic dengan tanpa menggunakan laptop. Oke, pertama-tama kalau kita ada masalah dengan Etude ini atau mobilnya mati ya, ada beberapa hal yang kita masih periksa. Nah, yang pertama kita masih siapin alat sederhana, yaitu adalah touchpen ya, touchpen gunanya dia ya kita nyari power ya. Kemudian yang kedua adalah multitester ya, ini penting banget nih, penting banget. Kalau ini bisa, ini nyari power. Kalau touchpen ini, kalau multitester ini dia nyari sinyal ataupun kabel yang putus gitu. Jadi kalau misalkan ada kabel putus, nggak bisa pakai touchpen, tapi harus pakai multitester. Oke. Ini kontak sudah saya on ya. Ketika kontak on, itu Echo akan mengirim sinyal sekitar 5 detik ke fuel pump ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada pergerakan TPS, biarpun mesinnya mati, dia akan ngirim sinyal juga. Nih, nyala kan tuh. Ya, fuel pumpnya nyala nih. Nih, kita lihat di pressure aja nih. Tuh. Ya, gerak di situ. Oke, kemudian itu satu. Kemudian setiap mesin bensin ya, itu ada 2 faktor. Sebenarnya ada 3 faktor yang menyebabkan mesin ini bisa nyala gitu ya. Maaf, saya ada gangguan sedikit. Maaf kalau videonya goyang-goyang. Ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah kompresi. Yang kedua adalah bensin. Ya, bensin dengan udara. Jadi dicampur ya di intake. Kemudian yang ketiga adalah api dari coil ataupun dari busi ya. Jadi kalau kita bicara bensin, komponennya ada 2, throttle ya, kemudian udara itu sendiri, artinya throttle-nya ketutup apa enggak. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mastiin bahwa jalur bensinnya ada ya, dengan ditandai oleh pressure ya. Pressure kita bisa cek di ya fuel pressure kita gitu, ini fuel pressure kita. Kemudian selanjutnya adalah kita mesti ngecek power ke injektor ya. Gimana caranya? Caranya adalah simple. Kita cabut aja salah satu injektor ya. Nah, kita cek ya. Oke. Nah, di injektor ini akan selalu ada 2 pin ya, akan selalu ada 2 pin, dimana pin yang pertama ya, pin yang pertama itu adalah power. Nah, power itu bisa di pin kanan, pin kiri, nggak masalah. Jadi kalau di injektor itu nggak ada polaritas, jadi bisa di kanan, di kiri. Oke, kita cek aja di sini. Ini agak susah karena saya sendirian nih. Aduh, usah cari. Gimana caranya supaya kita tekan dulu di sini. Oke. Kita tes dulu salah satunya ya, salah satu pinnya kita tes. Ada yang megangin memang. Oke ya, mudah-mudahan bisa nih. Kayak gini ya. Nah, ini kayak gini, mudah-mudahan bisa. Kita coba cek apakah benar di pin yang ini. Nah, benar ya. Ini artinya pin ini ada powernya. Artinya sikring relay ke arah injektor tuh aman. Oke. Aman. Kemudian yang kedua, kita cek
api ya. Kalau apinya nggak ada, ya berarti kita masih ngecek powernya. Sama aja metodenya. Kalau Toyota tuh warna kabelnya yang ke power biasanya hitam dan putih ya, strip hitam putih nih. Toyota ya, kalau BMW ataupun yang lain beda-beda. Honda juga beda. Jadi kita mesti ngecek di sini ada power nggak. Oke, kalau nggak ada power kita mesti cek sikring di fusebox ataupun relay. Nah, kita telusurin tuh. Kalau misalkan ada powernya, berarti aman. Kalau nggak ada, kita mesti cari. Berarti power yang ke arah sini itu hilang. Bisa jadi karena sikring putus atau relay rusak. Nah, apa yang menyebabkan power ini aktif gitu ya? Apa yang menyebabkan ada power ke injektor sama ke coil? Yang menyebabkan adalah trigger. Nah, trigger ini sama digunakan oleh fuel pump. Jadi kalau mesin detect RPM, itu triggernya akan aktif, kemudian si mesin akan ngidupin fuel pump. Begitu juga dengan injektor dan relay. Biasanya kita paralel dengan menggunakan dua relay ya. Jadi relay coil sendiri, coil dan injektor sendiri, fuel pump sendiri. Sikringnya gitu juga, sikringnya juga pisah ya. Nah, jadi caranya itu tadi, angkat aja TPS-nya, dia akan nyala fuel pump ini. Tanpa harus di starter juga akan nyala. Jadi nggak perlu di starter segala macam, nggak perlu. Cukup begini aja dia akan nyala. Oke. Kemudian yang kedua yang kita mesti cek adalah kalau nggak ada powernya, kabel ya. Nah, kabelnya caranya apa? Ini. Nih. Jadi kita mesti ngecek dari arah fusebox ke arah injektor atau coil, itu kabelnya ada yang putus nggak? Nah, biasanya kabel jarang putus, tapi sambungan sekunnya biasanya kendor atau copot, itu sering terjadi gitu. Maklum, kita pakai fusebox universal ya, yang reliabilitasnya tidak bisa diandalkan seperti fusebox pabrikan gitu. Oke. Setelah itu kalau misalkan dipastikan ada sinyal ya, ada power maksudnya, bukan sinyal ya, ada power ke arah injektor, kita ngecek sinyal ya. Kalau coil, sinyalnya adalah ground dari ECU ya, selalu ground dari ECU coil. Maaf. Kalau injektor, sinyalnya adalah ground dari ECU. Kita bicara injektor dulu deh. Injektor sinyalnya ground dari ECU. Oke. Makanya di test pen itu ada dua kutub kan. Nah, kutub. Nah, ini yang satu ke pin yang A misalkan, satu lagi ke pin yang B. Kita colokin. Atau yang satu ke plus aja, yang satunya lagi ke sinyal, ke pin sinyal di injektor ya. Nah, kemudian kita starter. Kita starter, kalau dia kedip-kedip, artinya sinyal dari ECU ada. Ingat ya, kedip-kedip itu sinyal dari ECU ada. Kedip itu nggak harus terang kedipnya. Kedip kecil aja ada. Karena kenapa? Karena kita bicara adalah millisecond. Ya, millisecond ini ya maklum starter udah pasti nggak perlu gede-gede. Gitu. Jadi harus dipastikan bahwa test pen-nya itu bisa menerima sinyal yang paling lemah pun bisa diterima sama dia. Gitu. Jadi pastikan test pen-nya bagus ya. Nah, artinya kalau ada sinyal, artinya dari ECU nggak ada masalah, kabelnya pun nggak ada masalah. Kalau nggak ada sinyal, kita cek dulu kabelnya yang ke arah ECU hilang apa nggak. Ya bisa pakai multitester ini ya. Gitu. Kemudian kalau itu sinyal ke injektor ada, ya, kemudian kita cek api. Ya, api ini coil ya berarti ya. Kita angkat aja coilnya, ya. Kemudian kita taruh busi bekas ya. Nah, kemudian busi bekas itu ditempelkan ke bodi. Nah, kita starter. Busi bekasnya nyala nggak? Kedip nggak? Ada apinya nggak? Kalau nggak ada apinya, ya coba busi yang lain. Kalau misalkan dua-duanya nggak ada, ya berarti ada masalah dengan coilnya. Nah, coil itu bisa menjadi masalah di coilnya atau masalah di sinyal, ya. Nah, kalau masalah di sinyal, ya kita mesti ngecek lagi nanti ke arah itu, gitu. Tapi paling nggak kita mesti mastiin bahwa ada apinya. Kemudian
api ada, sinyal injektor ada, tapi mesin nggak nyala. Nah, ada satu lagi tools yang bisa buat membantu kita. Itu apa? Ini nih, karburator cleaner. Jadi kita semprot karburator cleaner ke intake, kemudian nanti kita starter ya. Ketika disemprot 3 detik aja, 3 detik semprot ke dalam intake, kita buka throttle-nya, kemudian lepas, terus kita starter. Kita jangan di depan intake ya, nanti kebakar kita. Jadi kita starter. Kalau misalkan mesin ada gejala hidup, artinya tidak ada bensin yang masuk ke dalam mesin. Ya, tidak ada bensin yang masuk. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah fuel pump. Gitu, kita mastiin ada kabel ke fuel pump apa enggak. Nah, kalau misalkan kita yakin fuel pump nyala nih, bagus segala macam, ya kita cek aja selang ke fuel pump bener nggak, gitu. Atau mungkin filternya mampet gitu kan, itu bisa juga. Jadi kita mesti cek juga. Jadi itu udah jadi salah satu penyebab ya fuel pump gitu. Tapi kalau kita punya fuel pressure regulator yang kayak gini enak nih, kita bisa baca pressure. Artinya kalau misalkan fuel pump sehat, ya ada pressure, kelihatan, jarumnya naik, berarti ada pressure-nya, gitu. Jadi seperti itu ya troubleshootingnya. Troubleshootingnya nggak susah. Jangan dibongkar-bongkar dulu ya. Pastikan bahwa injektor ada sinyal, injektor ada power, coil ada sinyal, coil ada power. Gitu. Sama, coil dan injektor mengambil power yang sama, walaupun mungkin sikringnya berbeda, tapi relaynya sama. Gitu, karena triggernya sama dengan fuel pump dan coil dan injektor. Kemudian apa lagi? Saya rasa gitu aja ya, karena kalau kita bicara baca crank sensor, kita nggak bisa baca tanpa laptop. Nanti akan seri kedua akan saya coba jelaskan gimana troubleshooting dengan laptop. Itu akan lebih bagus lagi kalau dengan laptop, gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Kita punya tools yang tadi nih, multitester, test pan, ya syukur-syukur ada karburator cleaner. Nggak ada karburator cleaner pun nggak masalah. Aqua kita isi bensin, kita bolongin tutupnya, kita semprot ke intake. Insya Allah kalau misalkan apinya ada, bagus, dia akan nyala. Walaupun cuma 1 detik, 2 detik, nggak masalah. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke? Thank you.